Warga Bekasi, Jawa Barat kembali dihebohkan dengan temuan dua jasad wanita yang dicor. Dua jasad wanita korban dugaan pembunuhan tersebut ditemukan di rumah kontrakan di Kafling Nusantara, Kampung Bulak, Sentul, Harapan Jaya, Bekasi Utara, pada Selasa 28 Februari 2023 dini hari. Identitas dua mayat wanita yang dicor di Bekasi tersebut diduga berinisial H, berusia 48 tahun, dan Y, 45 tahun. Kasus ini terungkap saat suami korban berinisial Y mencari istrinya yang hilang. Keberadaan korban pun akhirnya diketahui melalui GPS korban berada di sebuah rumah kontrakan di Bekasi. Pada Selasa dini hari, rumah kontrakan tersebut digerebek oleh warga sekitar bersama dengan keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya. Saat dilakukan pengecekan, di rumah kontrakan tersebut ditemukan dua mayat perempuan yang berada di bawah tangga dengan kondisi dicor kerikil dan semen berbentuk seperti gundukan. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Hengki menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah pemirsa, di kesempatan kita kali ini, bahwasanya tadi di depan saya mendengarkan sebuah narasi kabar berita yang sedang ramai diperbincangkan di Nusantara ini, di mana ada sebuah kejadian nyata, fakta menarik bahwasannya ada sebuah peristiwa pembunuhan dari dua orang wanita yang dicor di area rumah kontrakan. Dan sudah banyak diidentifikasi dari pihak berwajib bahwasanya masih dilakukan penyelidikan lebih dalam menyangkut kejadian tersebut. Dan di kesempatan kita kali ini kami akan mengungkapnya bahwasanya motifnya itu seperti apa, dan simpang siurnya dikatakan itu bermula dari hutang piutang. Dan jika kita sebagai manusia perlu mengingat juga bahwasanya ada sebuah kutipan dari sabda baginda bahwasanya hutang piutang pun akan menjadi pemutus daripada tali silaturahim, begitu. Dan benarkah daripada hutang piutang ini sangat menjadi riskan bagi setiap manusia di kehidupan akhir zaman ini, hingga manusia pun bisa berkelakuan seperti ini, begitu pemirsa. Dan tak lupa juga kami doakan kepada pemirsa semoga saja dijauhkan dari hal-hal seperti ini, dan juga semoga tetap diberikan pemahaman, diberikan iman Islamnya yang sejati di dalam diri pemirsa masing-masing. Dan semoga pun di kesempatan kita kali ini bisa benar-benar menguak secara agak rinci dan detail tentang kejadiannya dan juga daripada hal-hal lainnya yang menjadi penyebabnya. Dan alhamdulillah pula saya di kesempatan ini masih ditemani mediator teman saya, Mas Hamid. Gimana kabarnya Kakanda? Alhamdulillah baik, sehat Mas Entis. Sehat. Semangat. Oke. Dan mungkin itu saja pemirsa, dan mungkin nanti bisa diambil hikmahnya supaya kita sebagai manusia itu selalu untuk memperbaiki diri dan dijauhkan dari hal-hal seperti itu di akhir zaman ini. Dan mungkin sudah sangat jelas narasinya. Kami mohon izin, mohon doanya semoga saja diberikan sebuah kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan membawa sebuah manfaat. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuk dan berdampak apapun bentuk mediator ini, tapi yang masuk benar yang asli saya maksud, penyusup yang mengawal tidak bisa masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dengan izin beliau, saya mohon dibantu dihadirkan salah satu gaib yang benar-benar menjadi saksi bisu dari kejadian tewasnya dua orang perempuan yang dicor
di area tempat ini yang menjadi saksi bisu yang benar-benar asli salah satu gaibnya dihadirkan ketarik ke tangan saya. Masuk. Selamat malam. Selamat malam. Dengan golongan apa ini saya berbicara? Dengan siapa saya berbicara? Kamu di sini jika berbohong ataupun pura-pura otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Langsung berlaku itu yang kamu kerjakan di sini. Sallallahu alaihi. Selamat malam. Nuansanya kamu happy. Malam. Golongan apa ini? Nuansanya happy sekali kamu ini. Sukacita kah? Saya golongan iblis. Wih. Kamu iblis. Ya. Loh, tadi saya itu bermaksud menghadirkan salah satu gaib yang menjadi saksi bisunya, Kak. Kami yang ketarik ke sini. Saya bukan hanya saksi bisu saja. Terus, Tetapi saya menggerakkan jasad manusia itu. yang mana yang kamu gerakkan? Ketiga-tiganya. Saya gerakkan semuanya. Wih, yang benar kamu. Jika kamu di sini berbohong, ucapanmu itu kembali kepadamu menjadi bumerangmu. Bukan hanya saya saja. Siapa saja? Tetapi banyak pasukan-pasukan saya, teman-teman saya, maupun anak buah saya. Jadi kamu yang menjadi dalang utama kalau begitu. Dalang dari pembunuhan itu adalah golongan iblis. Dan itu kamu salah satunya. Saya salah satunya. Kamu Tempat tahu, apa ini? jadi tahu tempat ini. Apapun yang kamu katakan jika itu sebuah kebohongan, otomatis tubuhmu akan Saya dipotong. melihat cahaya seperti ini. Teman-teman saya kemarin banyak yang dipanggil di dunia manusia seperti kalian. Weh, teman-temanmu, siapa yang memanggil? Saya tidak tahu orangnya, tetapi saya melihat cahaya seperti ini yang datang menemui golongan kami. Saya serahkan saja anak buah saya untuk menjelaskan. Nah ini kamu yang terkuat berarti. Menjelaskan juga dari golongan kami tidak ada ruginya. Kamu udah makan? Saya tidak usah kamu memberikan makanan saya. Saya Menawarkan nanya. makanan saya tidak usah. Saya hanya bertanya loh, Mbak. Saya sudah kenyang. Oke. Kamu itu berasal dari tubuh manusia yang mana aslinya loh ya? Saya. Atau kamu dari suatu tempat ya? Bukan. Fisiki atau gimana? Bukan. Katakan Saya ya dalam sebenarnya. tubuh manusia. Yang laki-laki yang mengerjakan dari pembunuhan itu. Benar. Benar. Oke. Terus begini. Di tempat itu juga banyak golongan seperti kami yang diciptakan manusia itu sendiri dengan kelakuan-kelakuannya yang dilakukan sendiri. Astagfirullahaladzim. Jangan berbohong loh kamu. Tidak. Setiap kebohongan yang kamu ucapkan pun akan menjadi dampak buruk bagi kamu sendiri. Tenang saja. Saya mengetahui undang-undang yang dibuat dari Raja Goib. Gitu. Terus jika begini. salah satu golongan kami terkena undang-undang itu, dan dari undang-undang itu kami langgar, kami sudah mengetahui resikonya. Akan meledak, akan binasa, akan hancur lebur, tidak akan kembali lagi. Oke. Dan tidak apa-apa. Saya dengan sukarela ingin berkata
Wih, Apa yang menjadi pertanyaan kamu? Hmm. Apa? Ini loh saya mau bertanya, itu kejadiannya sebenarnya itu seperti apa? Tolong sampaikan dengan jujur. Kejadian seperti apa yang kamu maksud? Kejadian Di dunia kami atau di dunia manusia? di dunia kamu dulu, lalu rentetannya bisa sampai ke dunia manusia, sampai kejadiannya nyata seperti itu, dibunuh di Ya keliru. Kelirunya bagaimana? Penyebab di dunianya manusia dulu, baru saya. Jadi itu. Tolong kamu ceritakan lah. Yang Lebih sebenarnya. rincinya, Mm-mm. lebih singkatnya saja. Mm-mm. Manusia itu yang membunuh dan yang dibunuh Hah? itu mempunyai permasalahan. Hmm. Di mana permasalahan itu Hmm. dibuat karena dirinya sendiri, Terus? yaitu meminjam uang. Hmm. Disitulah Mm-mm. golongan manusia yang dibunuh Mm-mm. tidak terima Mm-mm. karena hutang yang telah berbulan-bulan yang sudah dijanjikan untuk dikembalikan Mm-mm. tidak kunjung dikembalikan karena janji-janji manis Mm-mm. dari laki-laki itu. Oh, jadi itu Tetapi penyebabnya. Bah. dengan emosi yang ada dalam tubuhnya karena sudah memuncak Mm-mm. dari wanita itu. Mm-mm. Dari situlah orang itu diajak ketemu, dibawalah di suatu tempat di mana tempat itu banyak golongan kami juga, Wih. yaitu tempatnya dari laki-laki itu. Hmm. Dari situlah golongan kami sebelum dari orang itu ke situ, golongan kami sudah membuat rencana secara besar-besaran, secara terperinci, agar rencana kami tidak bisa digagalkan siapapun. Oh, iya. Entah itu kodam yang selama ini membantu di dalam tubuhnya, kami ikat semuanya. Wih. Yang mau diajak untuk kerjasama, saya panggil. Yang Wih. tidak mau saya ikat semuanya. Sakti sekali Mbah Iblis ini. Dari pertemuan itulah Ah. timbul hawa panas dari golongan kami yang sudah menyusup ketika orang itu. Wih. Melalui lontaran-lontaran pembicaraan yang dilakukan yang tidak ada ujung pangkalnya. Disitulah golongan kami menambahi bumbu-bumbu dari golongan kami untuk masuk menyusup ke dalam energi dalam tubuh manusianya itu. Astagfirullahaladzim. Kami tambahi bumbu semakin panas di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di seluruh ujung, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Urat-uratnya sudah kami suruh pasukan-pasukan saya untuk masuk ke dalam si laki-laki. Di mana pembicaraan yang tidak kunjung selesai, tetapi emosi yang memuncak itulah. Bisikan-bisikan kami semakin kuat, dan orang yang mempunyai perjanjian hutang piutang itu, kami sambungkan tali hutang piutang itu. Dari situlah Santai aja, santai. bisikan-bisikan itu tidak bisa dikontrol manusia itu. Oke. Terus begini sudah selesai itu penjelasannya. Sudah Mbak Iblis? Sudah. Oke. Kamu nggak mau makan-makan dulu? Tidak. Oke. Tidak enak di tempat ini. Jadi enak dulu sebentar. Terus begini, pada dasarnya penyebab utamanya itu karena hutang piutang. Dan itu dahulu kala pernah disabdakan dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW bahwa penyebab putusnya hubungan silaturahmi seorang manusia itu dari hutang piutang. Berarti salah itulah satunya itu. Dan itu termasuk kejadian yang seperti itu. Oke. Terus begini, yang coba saya gali sedikit. Dari kedua orang itu apakah sudah berkenal lama atau baru-baru saja hingga Sudah kenal
Sudah kenal lama. Apakah sampai pernah melakukan kegiatan yang mohon maaf sifatnya itu kegiatan yang dimana memunculkan banyak golonganmu, perbuatan-perbuatan tertentu yang saya maksud begini misalnya ini loh. Apakah kamu siap dihujat manusia yang Loh. melihat ini? Jika saya menyebutkan cara gamblang, dan tolong singkirkan terlebih dahulu golongan-golongan cahaya yang di atas saya ini, supaya saya bisa dengan luasa bebas menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, lika-liku perjalanan apa yang telah dilalui manusia-manusia itu. Ya udah, sampaikan aja sesuai aja, otomatis itu nanti jika ucapanmu lebih-lebih otomatis terkunci itu ya ada di tidak boleh. Sudah itu saja. Tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Sama yang di atas ini. Oke, tidak apa-apa. Terus begini, yang saya tanyakan, jika manusia lain melakukan kegiatan yang serupa, misalnya hutang piutang, apakah mereka nanti akan mengalami hal yang sama seperti ini? Bisa sama. Kejadian-kejadian seperti itu. Itu bukan pertama kalinya. Sudah jutaan yang dilakukan manusia seperti itu. Penyebab utama dari seseorang membunuh itu adalah ucapan. Ucapan yang dilanjutkan dengan transaksi hutang ataupun transaksi-transaksi yang lainnya. Di mana perbuatan seperti itu, perbuatan yang saya sukai. Oke, jadi begitu. Ada sangkut paut. Walaupun dari golongan kami yang bekerja di dalam jasad manusia sudah seperti itu, di mana apa yang saya ambil, levelnya bukan level kelas tinggi, tetapi tidak apa-apa. Kami cukup senang berpesta pora dengan kelakuan manusia seperti itu. Oke. Lalu begini. Mereka merasa bahwa yang dilakukan itu adalah kebenaran. Kesalahan yang dibenarkan manusia di zaman baru, di mana zaman ini sudah terbukanya Aisyah. Disitulah apapun yang dilakukan manusia itu terlihat benar semuanya. Lalu begini, coba saya gali sedikit. Jika manusia yang melakukan, mohon maaf, perjanjian tadi utang piutang itu manusia yang dimana dia memiliki keteguhan di dalam dirinya ataupun banyak dia memiliki ilmu agamanya, apakah mungkin juga bisa terjadi yang sama kah? Bisa. Golongan kami, apa yang tidak bisa? Jadi begitu malah konsepnya. Apalagi orang seperti itu sering berbuat kemaksiatan, sering menciptakan golongan kami. Mudah sekali. Astagfirullahaladzim. Golongan yang terlihat, golongan di dunia manusia terlihat alim, ahli ibadah. Golongan kami juga bisa. Justru orang yang seperti itu, hutang piutangnya tidak seperti kejadian kemarin. Miliar-miliaran. Dengan riba, dengan keuntungan yang digandakan. Dari situlah tercipta golongan kami semakin besar-besar. Terus begini, dari sang manusia yang perempuan itu kan dia dihutangi dan malah dia dibunuh. Lalu di saat dia terbunuh itu dampaknya apa? Apakah dia kembali ke alam barzah secara tenang atau tidak sih? Dampak bagi manusianya ya mati. Iya, itu kan secara nyata, secara gaibnya gitu. Secara gaibnya tidak bisa. Kenapa? Karena dari kematian itu dari dirinya lah yang menurut emosi. Iya, bukan didolimi. Pasti secara gaibnya rusukmanya kami ambil semuanya. Kami tawan dan kodam-kodam yang selama ini dalam tubuhnya kami buat seolah-olah menyerupai wajah dari wanita itu. Entah itu gentayangan, entah itu. Padahal itu kodamnya saja. Bukan rohnya yang asli. Bukan. Rohnya ya kami pegang. Enak
saja. Belum dilepaskan itu berarti. Belum, ada yang belum, ada yang sudah. Siapa yang Dan sudah saya melepaskan? ambil lagi. Siapa yang melepaskan? Nah, saya tidak tahu orangnya, tapi saya mengetahui sambungannya kemana. Jadi itu yang kamu ketahui. Oke. Terus begini Mbah, saya juga izin bertanya lagi kepada kamu. Di saat kamu membuat skenario, kamu kan sebagai sutradara dalang kematian dari manusia dan manusia. Dalangnya bukan saya saja, tetapi golongan Nah, iblis. kamu kan yang mewakili di sini Mbak Iblis. Kan gitu toh, Ya. sebagai wakil dari pasukan iblis kan gitu. Di akhir zaman ini, petaka-petaka dari golonganmu itu bersifat seperti itu saja atau nanti ada yang lebih besar lagi sih nantinya? Jika mengatakan petaka dari golongan saya di fase akhir zaman ini banyak, ribuan. Saya jika menyebutkan di sini sampai besok pagi juga tidak akan Weh. selesai. Panjang sekali kalau begitu. Saya sudah mengatakan tadi di mana kesalahan sekarang sudah dibenarkan bagi manusia-manusia sekarang. Astagfirullahaladzim. Di mana apapun yang dilarang itu itu dihalalkan semuanya bagi golongan manusia sekarang. Di mana golongan manusia sekarang itu lebih mudah menciptakan golongan kami dengan komunikasi yang dipegang. handphone ini. Salah satunya. Dan saya jika menyebutkan golongan kami, ribuan saya tidak bisa menjelaskan di sini. Banyak golongan kami, berbagai Iya. cara, berbagai versi Iya. untuk menyesatkan manusia, Jelas. membuat manusia semakin terperosok ke lubang. Oke, kalau itu konsepnya udah jelas daripada cara-caramu. Lah terus begini, di saat manusia sudah yang kamu kuasai loh, yang laki-laki tadi, kamu apa mencuri kamu? Nggak boleh mencuri dari sini loh. Tidak enak. Yang kamu ambil itu langsung keluar semua, dorong. Terus begini yang coba saya tanyakan. Lah bagaimana cara manusia supaya itu terhindar dari tipu dayamu di dalam tubuhnya yang kamu itu bisa membisikkan sesuatu, bahkan bisa menggerakkan secara nyata seperti itu loh. Caranya itu seperti apa toh? Gampang. Cara membunuhnya wes, kalau gampangnya membunuh golonganmu itu kayak apa? Kamu dibunuh kan nggak bisa loh. Membunuh golongan saya, ya Eh. tidak bisa. Kami mati satu, tumbuh triliunan. Woi. Masih satu tumbuh triliunan. Tetapi manusianya sendirilah yang harus waspada dengan dirinya sendiri. Woi. Dengan cara apa? Kembali ke cara yang benar. Memperbaiki iman. Itu sebenarnya yang harus dilakukan ya. Oke. Tetapi banyak manusia yang tidak mengetahui dengan cara seperti apa. Walaupun dia sudah menganggap apa yang dilakukan itu adalah suatu perbuatan, di mana perbuatan itu beribadah pada Allah. Tapi dari manusia-manusia sekarang tidak mengetahui bahwa yang dilakukan itu adalah sambungan kosong. Wih, bener kamu kalau bicara ini loh. Saya tidak berbohong. Kamu belum terpotong-potong langsung otomatis. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, berarti kalau kosong imannya masih tipis kalau begitu. Lebih beruntung tipis, tetapi banyak tidak mempunyai iman. Woi, lo astagfirullahaladzim. Kamu tidak percaya. Jadilah golongan seperti kami, supaya kamu mengetahui. Saya harus mati gitu. Wih, kamu tuh pelanggaran kok. Iya ya. Ya kalau memang sudah saatnya nanti saya meninggal dengan sendiri kan begitu tambah. Apa kamu membunuh saya sekarang? Tidak perlu. Buat apa saya membunuh manusia? Gak untung. Manusia sudah saling membunuh. Buat apa saya membunuh secara langsung? Jika golongan kami mau, bisa-bisa saja. Oke. Tetapi golongan kami umurnya masih panjang, masih bersenang-senang dengan dunia manusia. Itu lebih menyenangkan. Wih. Daripada golongan kami yang langsung bekerja. Wih. Buat apa? Terus inisiatif dia setelah dibunuh dicor itu bagaimana cara memberikan Itu gambarannya? bisikan kami. Kami membuat pandangan di dalam pikirannya.
Bahwa yang dilakukan itu sudah aman. Tidak akan ada yang mengetahui. Tapi semuanya itu adalah halusinasinya dia, tipuan kami. Jadi Semua begitu. urat-urat sarafnya, urat darahnya, semuanya sudah golongan kami menguasainya. Bisikan-bisikan semakin kuat. Ya, semakin tidak ada harga dirinya manusia di bumi itu. Oke, astagfirullahaladzim. Apapun yang dia lakukan, manusia hanya melakukan dengan dalih bahwa yang dilakukan itu adalah benar. Dan akan menyelesaikan segala permasalahan. Tapi itu adalah salah satu golongan manusia yang akan terikat kontrak, terikat perjanjian dengan kami semakin kuat dan akan susah dilepaskan. Na'udzubillahi min dzalik. Bahwasanya dosa membunuh itu memang dosa besar begitu ya. Lalu dia manusianya kan masih hidup. Apa kamu masih menempati jasad itu atau udah berpindah lagi kamu? Ya, kalau saya bebas, tetapi saya sekarang sudah keluar dari jasadnya dan diganti anak buah saya. Tinggal mengambil apa yang ada dalam tubuh manusianya itu. Astagfirullahaladzim. Entah itu membuat pikirannya kacau, membuat pikiran tidak ada tujuan, seolah-olah juga ingin mengakhiri hidupnya. Tetapi golongan kami tidak seenak itu melepaskan golongan manusia yang sudah membunuh manusia. Dengan cara dia berbunuh diri sendiri, tidak bisa. Kami akan membuat sengsara manusia itu. Astagfirullah. Di sisi lain, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus golongan seperti di atas untuk memberikan azab pada manusia itu. Dalam wujud nyata itu. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga pemirsa lebih berhati-hati dan waspada terhadap kegiatan yang kita lakukan di kehidupan nyata kita begitu. Dan selalu waspada, benahi diri masing-masing agar terhindar dari malapetaka seperti itu. Ini kamu jadi artis loh, Mbak? Tidak apa-apa. Ya nggak apa-apa tuh ya. Golongan kami lebih pintar dari kata-kata yang kamu utarakan kepada manusia. Ya saya tuh ya orang bodoh, tol gini kok. Benar sekali. Ya jelas benar kamu tuh ya. Kamu itu maha sakti, maha pintar gitu kok. Dan bisa mempengaruhi manusia tanpa kasat mata loh ya. Apa ya gak hebat kan begitu? Ya, jelas. Terus begini Mbah, yang coba saya sedikit tanyakan, berarti pembuat huru hara permasalahan dalam hidup manusia itu berawal dari hal gaib juga kah? Ya pasti itu. Namun jika manusia bisa timbul cara jasad manusia, itu pasti ada golongan gaib terlebih dahulu dalam tubuhnya. Entah itu penyakit ataupun permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan manusia. Harus gitu. kamu ingat itu. Oke. Dan kalau manusia mencari obat atau penyelesaiannya dengan cara suci manusiawi, apakah bisa diselesaikan? Seperti tadi misalnya hutang piutang, dia menyelesaikan dengan cara menagih dan ternyata kejadiannya malah seperti itu. Bagaimana yang mungkin Anda bisa sampaikan di sini? Kalau untuk seperti itu, sebenarnya sah-sah saja. Terus? Karena itu hak milik dari manusianya. Oke. Tetapi golongan kami tidak tinggal diam jika ada manusia yang mempunyai hutang piutang dengan manusia yang lainnya. Karena celahmu udah dibuka lebar gitu. Paham kamu? Alhamdulillah paham Mbak. Paham, terima kasih. Kamu kan ya memberikan wejangan walaupun disampaikan dikatakan di dunia manusia kamu itu musuh yang nyata loh. Nah kalau kamu dimusuhi gimana Mbak? Tidak apa-apa. Terus? Orang yang memusuhi saya saja itu bantuannya banyak dari golongan saya. Loh, jangan bohong kamu loh Mbak. Kenapa saya berbohong? Saya tidak berbohong. Tenang saja. Kamu mau saya berikan istri? Mana istrinya? Saya melihat kamu, kamu belum mempunyai pasangan. Loh, kamu lihat dari mana loh? Saya melihat apa yang menjadi seluk beluk dalam kehidupan kamu. Saya memang belum punya istri, Mbak.
Kamu Apakah nggak tahu? mau saya berikan istri? Besok saya diantarkan 3 istri mungkin. Suruh milih. Tidak usah besok. Hmm. Sekarang juga saya bisa memberikan kamu istri. Masuk dalam tubuh kamu. Harus kemana? Oh, nggak mau istri goib, Pak. Nanti ganti aja Mbak Bidadari. Walaupun gaib, itu bisa jika kamu menginginkannya. Ingin merasakannya bersetubuh dengan golongan kami. Itu bisa. Saya tidak mau tambah. Bahwa saya manusia nyata, masih punya jasad. Oke. Kamu ini ada-ada saja kok. Terus keadaan jin pendamping dari korbannya tadi yang terbunuh, apakah tadi juga gentayangan atau terikat dari golonganmu, Mbak? Ada yang terikat, ada yang saat ini disiksa golongan kami, ada yang menangis-nangis di tempat itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kami senang dengan seperti itu. Woi. Oke. Kami suka berpesta pora. Melihat manusia kesusahan, melihat manusia sedih. Dari golongan kami itu tepuk tangan. Wih. Jelas sama oke wis pokoknya. Ya sudah. Sekarang saya mohon dengan izin beliau, guru saya, ya bukan hakmu lagi dari orang yang tidak bersalah itu teman sekeluarga semuanya. Seluruh ikatan rantai perjanjianmu semuanya. Semua terputus. Saya sudah keluar itu. Saya tarik seluruh jin pendampingnya yang kamu tarik kembali otomatis keluar. Terdorong terus. Kamu apa? Ikatan perjanjianmu terputus. Kamu itu bukan keluarganya, tidak usah ikut campur dengan golongan kami. Kasihan dia, otomatis dibawa dari golongan saya yang semuanya. Kamu hanya mengambil hakmu saja. Ada yang sudah menjadi hak saya. Ya, yang hakmu memang hakmu. Ini stempel perintah dari beliau. Ini masuk perintahnya. Semakin kuat. Shallallahu alaihi Muhammad. Apa ini? Saya tidak mau seperti ini kan. Bebaskan saya. Bebaskan. Besok kamu menyerang ke sini katanya. Kenapa harus besok? Nanti setelah saya keluar dari jasad anak ini, saya akan pasukan saya mendatangi tempat ini. Di mana? Merubah tempat ini menjadi panas. Wih, itu langsung disiram dari air dari langit. Shallallahu alaihi Muhammad. Panas yang dibawa pasukanmu itu langsung hancur, lebur seluruh pasukanmu. Assalamualaikum malaikat Zabaniyah. Terus dirantai semua ikat seluruh pasukan dari pasukan goib ini yang dibawa dari iblis ini. Shallallahu alaihi Muhammad. Yang kamu ambil jika ada dari sini pun otomatis semua keluar. Shallallahu alaihi Muhammad. Kamu semakin terikat ikatan itu semakin lebih kuat lagi, tidak akan pernah terputus. Shallallahu alaihi Muhammad. Pasukanmu juga terikat semuanya dimanapun posisinya. Mau coba kemana saya? Ya saya sudah. tidak mau kembali tempat saya. Salam dulu sama saya, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Keluar. Masuk. Terkunci. Tidak bisa kembali jika kembali pas meledak. Shallallahu alaihi Muhammad. Sebelum nyerah siapapun. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya ternyata komunikasi kami yang mungkin sedikit, dan kami sampaikan tadi narasi di awal bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa pemutus dari tali silaturahmi seorang manusia itu salah satunya dari utang piutang. Maka dari itu kita sebagai manusia di kehidupan sekarang ini semoga saja terhindar dari hutang piutang yang akan mengakibatkan permasalahan dan petaka dalam hidup kita, dan sebaiknya hidup dengan wajar, biasa, dan tidak neko-neko sesuai dari aturan yang sudah dibawa oleh Sang Pencipta melalui para kekasih-kekasihnya di dunia ini begitu. Dan semoga saja kita selalu diberikan dan dipelihara di Sang Pencipta juga, dan selalu saja kita mengingatkan untuk memperbaiki diri secara lahiriah maupun batiniah, dan semoga kita termasuk dari golongan
umat manusia yang terselamatkan di akhir zaman. Amin. Itu saja mungkin dari kami pemirsa, dan cukup sekian. Jikalau banyak kesalahan kekurangan itu karena kebodohan kami sebagai manusia yang mutlak ini, dan jikalau ada kebenaran kebaikan itu semuanya bukan dari kami sumbernya, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tidak bosan-bosan dan mendapat kepahaman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.